Halo temans, kembali lagi di channel Junbev MDC. Setelah kemarin kita membahas panjang lebar tentang suku Minahasa, pada video kali ini kita akan membahas salah satu suku yang masih bermukim di Sulawesi Utara, yaitu suku Bolaang Mongondo. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon dukungan dari temans, dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nama Bolaang berasal dari kata Bolango atau Balangon, yang berarti laut. Bolaang atau Golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Namun secara istilah, kata Bolaang atau Bolang adalah berarti perkampungan yang ada di laut, sedangkan Mongondo adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku yang berdiam di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, Bintauna, Buhang, Korompot dan Mokodompis. Suku Mongondo dalam kehidupan keseharian menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolango dan bahasa Bintauna. Secara linguistik, bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina, bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa dan bahasa Sangir. Suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado dalam komunikasi mereka dengan masyarakat Sulawesi Utara lainnya. Awal hingga abad 8-9 orang-orang suku Mongondo mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari pasangan Guma Langit dan Tende Duata serta pasangan Tumotoi Boko dan Tumotoi Bokat, dan dipercaya mereka tinggal di Gunung Komasan, yang sekarang masuk ke dalam Bintauna. Masing-masing dari pasangan ini menurunkan keturunan yang kemudian menjadi suku Mongondo. Jumlah masyarakat suku Mongondo yang semakin lama semakin bertambah banyak, membuat penyebaran populasi mereka kian meluas, hingga ke daerah-daerah bukan tempat asal mereka, yaitu, Desa Tudu di Lombagin, Buntalo, Pondoli, Ginoantungan, Tudu di Pasi, Tudu di Lolayan, Tudu di Siak, Tudu di Bumbungon, Mahak, Sinio, dan tudu-tudu lain sebagainya. Mata pencaharian suku Mongondo pada masa itu adalah berburu hewan, menangkap ikan, mengolah sagu dan mencari umbi di hutan. Pada umumnya mereka belum mengenal cara bercocok tanam. Pada abad 13 para Bogani, atau pemimpin kelompok masyarakat Mongondo yang menduduki wilayah tertentu, bersatu membentuk satu pemerintahan kerajaan bagi suku Mongondo yang bernama Bolaang. Bolaang sendiri bermakna lautan yang menandakan kerajaan ini sebagai kerajaan maritim. Hasil musyawarah, atau bakit dari para Bogani, disepakati mengangkat Mokodoludut sebagai raja, atau Punu, pertama kerajaan Bolaang. Di zaman Raja Salmon Manopo, tahun 1735 sampai tahun 1764, terjadi pertentangan yang sengit dengan pihak Belanda dan berakhir Raja Salmon ditawan dan dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kejadian ini memicu protes dan huru-hara besar yang dilakukan oleh suku Mongondo yang adalah empunya kerajaan Bolaang. Akhirnya Belanda pun mengembalikan Raja Bolaang ini, dan sejak itulah nama kerajaan Bolaang ditambahkan dengan nama suku empunya kerajaan Bolaang ini hingga menjadi Bolaang Mongondo sampai sekarang. Kerajaan Bolaang Mongondo resmi berakhir pada tanggal 1 Juli tahun 1950 saat Paduka Raja Tuang Heni Yusuf Cornelius Manopo mengundurkan diri dan menyatakan bergabung dengan NKRI. Sekarang ini Mongondo dimaknai sebagai daerah pegunungan dan Bolaang sebagai daerah pesisir. Saat On Mokoago menjadi Bupati Bolaang Mongondo, sekitar 1970-an, dibuat desa baru dengan nama Mongondo di kota Mobagu hasil pemekaran dari desa Motoboi. Pada abad ke-13, para Bogani bersatu dan mengangkat Mokodoludut seorang Bogani Molantut sebagai raja yang pada waktu itu raja dalam bahasa lokal adalah Punu. Pada abad 16 setelah kepergian Raja Mokodompit ke Siau, dalam beberapa tahun, kerajaan Bolaang Mongondo kosong kekuasaan. Apalagi Pangeran Dodi Mokoago, kandidat terkuat untuk calon raja pengganti, tewas terbunuh dalam suatu insiden dengan suku Alifuru di daerah pedalaman Manado.
Di masa ini pemerintahan diambil alih oleh seorang Bogani Mulantut yang bernama Dou, setelah putra Raja Mokodompit yang tinggal di Siau telah dewasa. Dia dilantik sebagai Raja ke-7 Kerajaan Bolaang Mongondo. Abo, atau pangeran ini bernama Tadohe atau Sadohe, di mana ibunya adalah putri dari Kerajaan Siau. Di zamannya lah sistem pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondo ditata kembali. Pada 1901, secara administrasi daerah ini termasuk Onderafdeling Bolaang Mongondo yang di dalamnya termasuk Landschap Bintauna, Bolaang Uki, Kaidipang besar dari Afdeling Manado. Raja Jacobus Manopo ialah Raja Bolaang Mongondo yang pertama mendapatkan pendidikan di Hoofden School Ternate. Karena ia telah dibawa oleh pedagang VOC, sesudah melalui persetujuan ayahnya. Jacobus Manopo adalah raja ke-10 yang memerintah pada tahun 1691 sampai tahun 1720, yang diangkat oleh VOC. Walaupun pengangkatannya sebagai raja tidak direstui oleh ayahnya, Jacobus Manopo pada saat dilantik menjadi raja, beragama Roma Katolik. Pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, Raja ke-16 pada 1832, agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondo melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi, yang kawin dengan putri raja itu tahun 1866. Karena keluarga kerajaan sebelum Raja Cornelius Manopo memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk Bolaang Mongondo memeluk agama Islam, dan telah turut memengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan kita tentang suku Bolaang Mongondo. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Terima kasih.